Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Mabel Balaghah, tema yang keempat, yakni Al-Fannul Awal Ilmul Ma'ani. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya, terkhusus untuk Al-Musannaf kitab Jawahirul Kalam, Jawahirul Maknun, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Dan juga teruntuk seluruh dewan guru, seluruh guru-guru kita. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah dan apa yang telah diajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Anak-anakku semua, silakan dibuka bukunya halaman 5, yakni pembahasan yang pertama, Al-Fannul Awal Ilmul Ma'ani. Seperti biasanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita maknani, mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun bihi li muqtadal hali yura lafzun mutabiqan wa fihi dzukira isnadu musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu qasrun wa insya'un wa faslun wasluna ijazun itnabun musawat. Ini gimana nih? Sebentar, ini agak buram tulisannya. Qasrun wa insya'un wa faslun waslun ijazun itnabun musawatun ra'ahu ilmun bihi limuqtadal hali yura lafzun mutabiqan wa fihi dzukira isnadu musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu qasrun wa insya'un wa faslun waslu au ijazu idnabun musawatun ra'au. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun utawi ilmu ma'ani iku yura, meloncat ya. Iku yura bisa diweruhi apa ilmu bihi kelawan ilmu limuqtadal hali maring perkara kang den suprih. Kalau bahasa saya biasanya limuqtadal hali itu
situasi dan kondisi. Apa lafdzun lafat mutabiqon kang nyocoki mantesi. Wa fihi lan iku ing dalam ilmu zukira den tutur apa isnadun bab isnad musnadun ilaihi musnad ilaih musnadun musnad wa muta'alliqatu fi'lin lan barang kang bab muta'alliqatul fi'li turadu teka apa muta'alliqatul fi'li qasrun bab qasr wa insya'un lan bab insya' wa faslun lan bab fasl wa waslun lan wasal au ijazun utawa bab ijaz idnabun bab idnab musawatun lan musawah ra'au padha ngriwayataken sapa ulama ahli balaghah. Ini mana nih 3 nazam ini dulu. Selanjutnya jadi dalam bab ini nanti kita akan menerangkan sekilas tentang definisi, kemudian ada subpembahasan tentang isnad, musnad ilaih, musnad, kemudian lafaz-lafaz yang berhubungan dengan kalimat fi'il, kemudian ada qasr, ada insya, ada wasal dan fasal, ada ijaz, idnab dan musawah. Ini sub pembahasan di al-fannul awal ilmu ma'ani. Mari kita lanjut. Semoga kalian hari ini dalam kondisi yang prima. Definisi ilmu ma'ani kita akan bahas. Definisi ilmu ma'ani secara bahasa, jadi al-ma'ani itu secara bahasa adalah lafadz ma'ani adalah jamak dari kata makna. Nah, ini terbalik ini tulisannya. Jadi kebalik. Harusnya ma'ani adalah jamak dari makna. Artinya apa? Memiliki arti maksud, arti itu sendiri atau makna. Ya seringlah kita bicara tentang itu. Ketika kita tidak memahami sesuatu kan kemudian kita tanya, maknanya apa? Artinya apa? Penjelasannya apa? Gitu. Secara istilah dalam ilmu balaghah yakni ilmun yu'lamu bi akhwalul lafzi allati biya yutabiqu muqtadal hal. Jadi ilmu ma'ani, kalau kemarin kita sudah memberikan sedikit definisi, ilmu untuk mengetahui kata, kalimat, mengetahui kata atau kalimat yang sesuai dengan tuntutan situasi kondisi. Yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dalam definisi yang lain, ilmu ma'ani
usulun wa qawaidun yu'rafu biha kaifiyatun mutabaqatil kalami limuqtadal hal bihaitsu yakunu wifqan al-gharad alladhi siqalah. Jadi ilmu ma'ani itu adalah pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat dengan konteksnya sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi begini, secara ringkas itu begini. Ini berkaitan dengan fasohatul mutakalim. Jadi ilmu ma'ani adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita mampu mengetahui cara berkomunikasi yang baik. Dilihat dari mutakalim atau dilihat dari sisi mukhatab. Ketika kita jadi seorang mukhatab, mustami', kita mampu memahami orang ini apakah sudah balagho apa belum. Kita bisa tinjau dari segi ma'ani. Kadang suatu saat kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kadang kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang agak tinggi. Tinggi dalam pengertian ya cara menerangkan ataupun tidak detail. Kenapa? Karena kita pandang orang-orang yang kita ajak bicara sudah mampu memahami apa yang kita sampaikan. Seperti cara kita menerangkan kepada anak-anak kecil, anak-anak TK atau kelas MI, SD dan seterusnya, itu akan sangat berbeda ketika kita menerangkan sesuatu di kalangan SMA atau perguruan tinggi. Nah, ketika kita tidak mampu menyesuaikan kalimat kata per kata, maka sesungguhnya kita sudah keluar dari kaidah balagho. Kenapa? Karena dalam ilmu balagho disyaratkan adanya fasohah. Ada fasohatul mufrad seperti keterangan minggu kemarin, ada fasohatul kalam, dan ada fasohatul mutakalim. Apakah kalimat atau kata yang kita gunakan itu sesuai dengan kapasitas anak atau kemampuan anak tersebut, anak-anak yang kita hadapi, ataukah tidak? Kenapa? Karena ketika kata yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan usianya, maka saya yakin apa yang kita sampaikan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena mungkin bahasa kita terlalu tinggi, bahasa kita terlalu jelimet untuk anak seusia mereka. Jadi belum tentu orang yang fasohah di kalangan kampus, di kalangan perguruan tinggi, madrasah aliyah atau SMA sampai perguruan tinggi, belum tentu fasohah ketika mereka dihadapkan anak-anak kecil, anak-anak tingkat ibtidak, SD, MI atau TK. Begitu pula ketika orang-orang mengajar yang mampu mengajar anak-anak kecil itu belum tentu atau tidak mesti mereka tidak fasohah ketika disuruh mengajar orang-orang dewasa. Nah,
Makanya kemarin fasohatul mutakallim itu kemampuan seseorang mampu menyesuaikan siapa yang dihadapi. Gitu. Siapa yang dia? Dan ilmu ma'ani ini nanti mengarah ke sana. Di samping kita gunakan sebagai penilaian apakah orang yang kita hadapi ini memiliki unsur-unsur balagho, memiliki kemampuan komunikasi yang baik ataukah tidak. Kalau kita orang yang ngerti balagho, kita tahu oh ini orang ini enggak balagho. Kenapa? Ngomongnya bulat. Atau begini, orang ini enggak balagho, kita udah dewasa tapi cara ngajarnya ke anak kecil. Anak-anak, ayo kita buka halaman dengan bahasa begini. Ayo anak-anak kita buka halaman sekian. Kalimatnya sama, kalimat yang digunakan sama, tapi karena intonasinya berbeda, maka maknanya akan menjadi berbeda. Jadi dengan ilmu ini mengetahui kata atau kalimat yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena nada pun adalah sebuah kalimat. Nada itu sebuah ekspresi yang menggambarkan kalimat ini nanti nyampe ke dalam hatinya mustami apa enggak. Maka dalam definisi yang kedua adalah pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara. Kata mengetahui tata cara itu kan tidak hanya terbatas pada lafziyah, tapi juga mengarah kepada intonasi. Kemudian menyusun kalimat dengan konteks ini kan menggunakan lafaz atau kata yang sesuai sehingga cocok dengan tujuan yang kita kehendaki. Jadi ada target yang kita kehendaki, yakni masuknya yang kita sampaikan kepada hatinya mustami', orang yang mendengar. Tapi ketika kita tidak mampu membaca muqtadul hal, konteksnya, maka saya yakin apapun kita sampaikan akan kosong, bahkan bisa jadi akan ditinggal tidur. Maka orang-orang yang ahli ceramah balik itu dibaca betul, mustami' saya ini lagi kayak apa, mustami' wis lemes dijak serius, ya mungkin nggak akan nyambung. Nah, kemampuan menyesuaikan inilah yang sehingga kita akan diterima di hati mereka. Ada orang yang ketika menyampaikan sesuatu terlalu bulat. Kalau sampean pingin seperti orang-orang pelawak-pelawak itu kan kadang muter-muter. Dari sisi akademis dia nggak balagho secara akademis. Artinya apa? Ketika dia nyampaikannya itu di forum-forum resmi pendidikan, forum resmi lah, maka itu sangat tidak balagho. Kenapa? Karena di forum yang resmi maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat resmi pula. Menerangkan sesuatu jangan terlalu bulat, tidak menggunakan kata-kata yang mungkin muradif yang sama maknanya tapi diulang-ulang berkali-kali. Tapi akan menjadi balagho ketika itu dilihat dari segi hiburan. Kenapa? Karena dia mampu membaca pasar, mampu membaca kebutuhan orang-orang yang melihat atau menyaksikan acara tersebut. Kenapa? Oh, namanya juga acara komedi, ya mesti harus dibuat bagaimana orang yang melihat, mendengar itu kemudian terkesan. Artinya apa? Kemampuan kita membaca situasi dan kondisi itulah yang kemudian membuat kita benar-benar mampu menerapkan ilmu ma'ani ini. Gitu. Jadi ilmun
ilmun yu'lamu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadul hal. Jadi ilmu untuk mengetahui kata, kali atau kalimat yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Nah, jadi situasi dan kondisi di lingkungan anak-anak kecil akan berbeda dengan situasi dan kondisi di lingkungan anak-anak dewasa. Maka kita harus mampu menyiapkan atau menyampaikan dengan logat bahasa yang sesuai dengan biqadri ukulihim, kemampuan mereka. Sama ketika kita menjadi narasumber, kita lihat acaranya. Apakah acara ini acara yang formal ataukah acara yang enggak formal? Maka nih orang-orang yang mubaligh berdiri di atas mimbar ceramah, dia akan gampang diterima manakala dia mampu membaca. Apakah saya harus menyampaikan ini dengan nada yang serius, ataukah harus guyon, ataukah sedikit guyon sedikit serius, atau banyak guyon banyak serius, atau komposisinya seperti apa? Dan mereka, kemampuan mereka membaca itu akan menentukan apakah orang yang menyampaikan ini punya sifat fasohatul mutakalim ataukah enggak. Kalau masalah fasohatul lafzi, fasohatul mufrad bisa kita baca dari lafaz-lafaz yang mereka gunakan. Kita sebagai orang-orang yang mendengar dengan ilmu ini nanti kita mampu membaca. Oh, orang ini enggak fasohatul lafzi. Kenapa? Karena bahasa yang mereka gunakan bahasa yang bulat, bahasa yang memiliki tanafur, bahasa yang kalimat yang digunakan tidak menetapi syarat sesuai dengan kaidah bahasa. Kita akan mampu membaca itu. Tapi tetap ketika kita lihat dari segi fasohatul mutakalim, bisa jadi itu digunakan dalam kerangka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka kita harus hati-hati, jangan gampang kemudian kita vonis, oh ini orang ini nggak balago banget. Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia sampaikan muncul seperti itu dalam kerangka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka dari sisi kita yang menyampaikan, ilmu ini sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Dari pemahaman kita memahami situasi dan kondisi, maka kemudian muncullah bahasa, muncullah kalimat, muncullah kata yang sesuai dengan biqadri ukulihim, kemampuan mereka, yang sehingga tujuan kita menyampaikan sesuatu itu bisa masuk dalam hatinya mustami'. Itu yang penting. Jadi kok kemudian sampeyan harus ngerti ilmu balaghah, jok-josok setiap orang yang berbicara kemudian sampeyan sifati balaghah apa ora. Jangan. Nah, itu cukup sampeyan simpan dalam hati ini sampean. Kenapa? Karena ini nanti ilmu ini ketika sampean paham betul, ilmu ini bisa sampean jadikan sebuah real, sebuah dasar untuk menilai seseorang ini ngomongnya kemana, arahnya seperti apa, kira-kira pesan yang dia sampaikan itu apa, apakah orang ini benar-benar tulus menyampaikan ataukah orang ini hanya sekedar cari muka. Ini nanti mampu kita menggunakan itu dengan ilmu ini. Cuma sekali lagi, ilmu ini tidak kemudian untuk menjustifikasi siapapun, jangan sampai. Cuma paling tidak bisa kita jadikan sebuah dasar buat diri kita. Apakah orang ini menyampaikan sesuatu ini sungguh-sungguh atau main-main atau apapun lah. Karena di sini nanti satu kata bisa sekian tujuan. Ini
Sekali lagi, ilmu ma'ani definisinya adalah ilmu untuk mengetahui kata atau kalimat yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu bisa kondisi orang lagi sedih, orang lagi gembira, situasi anak kecil, situasi orang dewasa itu sangat berbeda nanti. Jadi kalau saya menerangkan di anak-anak TK ya bahasa saya tidak hanya bahasa verbal, bahasa kata-kata, tidak, tapi saya akan menggunakan multilinguis, bisa bahasa tubuh, bisa dengan jimprak-jimprak, bisa dengan gerakan yang membuat mereka memahami apa yang kita sampaikan. Tapi ketika saya mengajarkan di anak-anak tingkat SMA, ya nggak mungkin saya mengajar seperti anak TK. Kata-kata pun tidak akan menggunakan kata-kata yang terlalu vulgar. Mesti ada sisipan kata-kata yang agak kita samarkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin anak-anak mampu menyerap. Nah, nanti ketika saya menghadapi anak-anak yang anak kuliah, maka saya akan masukkan bahasa-bahasa yang ilmiah juga. Gitu loh. Bahasa-bahasa yang coro kata-kata orang itu bahasa intelek lah kayak gitu. Tapi ketika saya menyampaikan sebuah pengajian di depan masyarakat yang awam, yang di sana macam-macam, ono sing pinter, ono sing awam, ono sing goblok, ono sing setengah pinter, ono sing lulusan perguruan tinggi, ada yang masih SMP. Ya maka saya harus menggunakan bahasa yang tidak hanya bisa diserap orang-orang kalangan perguruan tinggi, orang kalangan kampus, tapi saya akan menggunakan bahasa yang memenuhi kebutuhan orang-orang kampus dan juga bahasa yang memenuhi kebutuhan orang-orang awam, yang sehingga bahasa kita akan mudah diterima. Kita ngaji di pengajian umum datang ngandeng bahasa kampus tok. Ya blenger ya mustamik kita akan lari. Kenapa? Aku ora paham. Blas, bahasanya ora ngerti gitu. Kemudian kalau kita hanya menggunakan bahasa orang-orang awam saja, maka orang kampus akan bilang, yang kita wae itu bodoh gitu dah. Mosok bahasanya kok gak seneng. Kenapa? Karena telinga mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya akademis. Ini, jadi ilmu ini nanti mengarah ke sana. Sebagai orang sebagai mutakalim untuk membaca situasi. Sebagai mukhotob kita akan mampu membaca orang ini sakjane enak, cuma bahasa yang dipakai nggak pas. Kita nanti mampu membahas itu, mampu menerjemahkan itu. Oleh karena itu simak betul bab ini nanti, karena ini sangat fundamental, sangat penting untuk awal kita mempelajari ilmu balaghah. Di samping dua bab berikutnya, bukan dua pembahasan yang selanjutnya, yakni ilmu bayan, bab bayan dan bade. Karena ini nanti ada 3 pembahasan besar, yang setiap pembahasan nanti ada sub-sub pembahasannya. Kita lanjutkan. Jadi pembahasan ini nanti meliputi 1 isnad, 2 musnad ilaih, kemudian yang ketiga nanti tentang musnad. Jadi beda ya, ada isnad, ada musnad, kemudian ada muta'alliqat. Isnad itu nanti kita membahas seperti kalau dalam ilmu nahwu itu kalam lah ya, kalam. Jadi isnad itu berkumpulnya antara musnad ilaih dan musnad. Bisa jadi nanti terbentuk dari kalimat fi'il. Nah, nanti di sana harus ada muta'alliqat. Jadi ada fi'il, fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi maf'ul lah, dan seterusnya. Nah, ini itu isnad. Kalau musnad ilaih, nah, kalau dalam ilmu nahwu itu biasa disebut dengan fa'il, mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan subjek atau pelaku.
Selanjutnya ada musnad. Musnad ini kalau dalam ilmu nahwu itu biasa kita ketahui dengan fiil, khobar, maf'ul atau objek. Ini musnad. Kemudian muta'alliqat. Muta'alliqat ini nanti bisa ada, bisa tidak. Kapan kita harus muta'alliqat itu betul-betul harus kita sebut, dan kapan muta'alliqat itu kita simpan. Kalau dalam ilmu nahwu runtut, tapi nanti kalau sudah di tahap ini bisa disebut, bisa tidak. Sama musnad ilaih juga begitu, bisa nanti terdiri harus menggunakan, atau ada orang mutakalim musnad ilaih kemudian seharusnya pakai isim dhohir tapi dia menggunakan isim dhamir. Apa maksudnya? Atau yang harusnya isim dhohir tapi kemudian dia diganti dengan isim dhamir. Apa maksudnya? Kalau muta'alliqat, apakah harus menyertakan kalimat itu subjek, predikat, objek, keterangan, ataukah cukup subjek, predikat, objek, atau subjek dan predikatnya saja? Ya. Tapi dari sisi orang yang mendengar kadang-kala sudah paham meskipun kita tidak menyebutkan subjek, predikat, objek, tapi cukup menyebutkan subjek itu atau hanya menyebutkan objeknya saja. Seperti orang ngomong maling. Apakah kita tidak paham? Paham, meskipun tidak ada kalimat depan dan tidak ada kalimat belakang. Pasti orang ini memberikan informasi ada maling itu kan depan yang harus ditangkap, itu kalimat belakangnya. Tapi yang disampaikan cuma di tengah-tengah, yakni maling itu gitu. Atau kebakaran. Tidak menyebutkan depan, juga tidak menyebutkan belakang. Tapi kita paham, ada kebakaran yang harus dipadamkan gitu. Paham kan? Ini urusan nanti. Bisa musnad ilaih itu disebutkan, bisa tidak. Bisa musnad ilaih nanti diganti dengan isim dhamir, atau bisa juga musnadnya itu dipasang, digunakan, atau tidak disebutkan. Sama muta'alliqat itu nanti begitu. Apakah maf'ul bih itu selamanya harus di belakang setelah fi'il dan fa'il, ataukah maf'ul bih itu boleh di depan sebelum fi'il dan fa'il? Dan apa maksud itu? Kenapa kok maf'ul bih didahulukan? Contoh seperti begini, hanya kepadamu aku menyintai gitu. Kata hanya kepadamu itu kan maf'ul bih gitu. Aku mencintai, fi'il fa'il. Sama seperti itu. Muta'alliqat. Kita lanjut. Ada qasr. Qasr itu bagaimana cara kita mengkhususkan satu sifat kepada mausuf. Contoh kayak begini. Siswa Fatah Hasyim itu tidak ada yang bodoh, semua pintar kecuali si A. Ini namanya qasr, dan seterusnya. Atau kita jelaskan secara detail nanti di babnya lah. Selanjutnya ada insya.
Insya itu sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasi antara benar dan bohong, kecuali setelah disampaikan. Contoh, ini biasanya kalimat amar. Kerjakan, kata kerjakan itu kan tidak menuntut adanya pokoknya biasanya insya itu berhubungan dengan fi'il amar. Seperti kata ighfir, ampuni aku. Gitu. Itu kalam insya. Lebih jelasnya nanti di babnya ya. Nice. Ini sebentar saya ambil satu contoh aja. Insya. Insya itu malah yahtamilu sidqa wal kadzib li dzati. Lafadz yang dzatiyahnya tidak mengandung kebenaran dan kedustaan. Seperti lafadz ighfir. Ighfir itu ampuni aku. Dalam lafadz tersebut di sana mengandung pengertian ana atlubu atau ana tolibun al-maghfirah. Saya orang yang sedang mencari pengampunan. Jadi kalau kalam insya itu berbeda dengan kalam khobar. Kalau kalam khobar itu kalam berita, kalimat berita yang masih mengandungkan adanya benar dan salah. Zaid datang. Iya tah Zaid datang. Nah, gitu. Datangnya dengan siapa? Kapan? Tapi kalau kalam insya itu kalam yang bisa diwujudkan ketika diucapkan. Ampuni aku, berjalanlah. Di sana tidak menuntut adanya benar dan salah. Dia mau melakukan apa enggak. Beda dengan Zaid ganteng, iya tak ganteng. Jadi tidak kalau kalam khobar itu kalam yang masih mengandung benar dan salah. Tapi kalau kalam insya, kalam yang menuntut sesuatu dilakukan dan tidak dilakukan. Dan tidak bisa diidentifikasi kebenaran dan kebohongannya. Tapi menuntut untuk dilakukan apakah tidak dilakukan. Tapi kalau kalam khobar masih mengandung benar dan salah. Itu sekilas. Selanjutnya fasal dan wasal. Kapan kalimat itu menggunakan titik dan kapan kalimat itu menggunakan koma. Itu. Contoh begini. Atau berhenti sejenak. Contoh. Kalau kita ngomong, kamu udah kesini tadi naik apa? Oh aku numpak Isuzu Panther. Coba kalau nggak diberhentikan. Aku numpai susu Panther loh. Jadi rusak kan? Iya. Kata numpak bahasa Jawa lah ini yang biasa dijadikan guyon dulu di pondok. Numpak berhenti sebentar, Isuzu Panther. Coba itu kalau nggak berhenti sebentar, numpai susu
Banter. Kalimat sama, tapi maknanya kan berbeda. Nah, itu sekilas. Atau ada pertanyaan, apakah Zaid sudah sembuh? Belum. Berhenti. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Nah, kata belum itu kan kadangkala bermakna tidak. Nah, kalau disambung jadi tidak semoga Allah menyembuhkan. Berarti apa? Mendoakan untuk tidak sembuh. Tapi kalau berhenti, tidak semoga Allah menyembuhkan. Nah, berarti tidak, berhenti sejenak, ada fasal, semoga Allah menyembuhkan. Kalau dalam bahasa pun la wa syafakallah. Nah, gitu. Kapan harus berhenti, dipotong, dan kapan harus menghilangkan potongan itu, atau kapan dipisah dan kapan disambung, fasal dan fasal. Ijaz, itnab, dan musawah pembahasan berikutnya. Di bab ini nanti kita akan tahu kapan kita harus menggunakan kalimat yang panjang dan kapan menggunakan kalimat yang pendek. Ada kalimat panjang tapi maknanya pendek. Ada kalimat panjang maknanya pendek. Ada kalimat yang pendek maknanya panjang. Ada kalimatnya panjang maknanya pendek. Dan ada kalimat pendek maknanya pendek, dan ada kalimat yang panjang maknanya memang panjang. Ini nanti kita bahas di ijaz, itnab, dan musawah. Anak-anak, saya kira pembahasan hari ini cukup di sini dulu. Saya berharap kalian punya buku pendamping, buku yang di sana bisa kalian buka setiap kali dengan keterangan yang panjang. Karena kalau Samen hanya mengandalkan online kayak gini, apalagi kita tidak bisa bertatap muka, saya khawatir nanti kalian sulit untuk memahami. Saya mencari penerjemahan apapun lah boleh, monggo. Atau nanti kalau saya punya masih ada waktu yang longgar, nanti akan saya coba catatkan dan nanti akan saya bagi dalam format PDF insya Allah. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini diberikan Allah atau dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Fid wa dunya hatta akhirah. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.